Jadi sahabat Indonesia, mari kita dukung aparat kepolisian untuk menangkap gembong-gembongnya itu. Jangan juga hanya setahun, 2 tahun kemudian dilepas lagi. Contohnya Abdul Qadir Hasim Baraja ini, udah 3 kali masuk penjara. Keluar nggak insaf-insaf, malah semakin merajalela. Dan sekarang ada pembiaran. Lakukanlah penindakan hukum yang mempunyai efek jera. Itu saja keinginan kami rakyat, supaya masyarakat Indonesia yang beragam ini aman, tentram, damai. Rapal di mana kan? Nah, di pengawasan Di? Batu. Nah, gimana? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi akhir pekan. Sahabat Indonesia, perkembangan kasus konvoi khilafah di berbagai tempat, di Lampung, di Brebes, di Jakarta terus berlanjut. Kemarin saya memberikan opini agak kecewa dengan polisi kenapa terlambat mengantisipasi itu. Yang kedua, saya juga agak merasa lucu bahwa polisi bergerak karena berita ini viral di media sosial atau media mainstream. Bagi saya lucu. Kenapa? Polisi kan punya intelkam. Harusnya sebelum itu muncul ke permukaan, sebelum itu menjadi viral, polisi mengantisipasi atau melakukan langkah-langkah preventif gitu. Jadi ini terus berlanjut, tapi perkembangannya menarik ini. Saya membaca berita di berbagai tempat kelompok-kelompok Khilafatul Muslim ini sudah ditangkapi di Brebes, kemudian di berbagai kota, di Tasik, kemudian di daerah-daerah lain sudah mulai dicokok oleh polisi. Saya sependapat dengan polisi akhirnya gitu, bahwa polisi tidak perlu bingung dengan dasar hukum apa gitu. Karena orang-orang ini sudah pasti dia melawan ideologi negara Pancasila, dan itu melawan konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi polisi, saya heran kalau masih bingung landasan hukumnya. Ini sudah jelas terang benderang melawan negara, melawan kedaulatan negara. Hajar aja, hantam aja. Nah, yang membuat saya heran adalah pimpinan tertinggi dari Khilafatul Muslimin ini, Abdul Qadir Hasim Baraja, belum ditangkap juga. Padahal dia biang keroknya. Ini residivis. Sudah 3 kali ditangkap sebagai teroris. Dia anggota NII, dia juga pendiri Majelis Mujahidin, dia juga ngotot terus mengatakan bahwa khilafah adalah solusi, bahkan dia mendirikan kampung khilafah di Lampung, dan semua pembiaran. Bahkan dia bebas menerima wawancara dari wartawan dan menjelaskan, mencoba membuat excuse seolah-olah Khilafatul Muslimin ini tidak bertentangan dengan Pancasila. Ini tidak mungkin. Jelas ini berlawanan. Apapun dalilnya berlawanan. Kalau dia mengakui Pancasila, kenapa harus mengekspos khilafah? Kita tahu bahwa ideologi khilafah itu sifatnya transnasional. Dia pasti akan terkait dengan negara-negara lain. Jadi sahabat Indonesia, jangan pernah percaya bahwa kelompok-kelompok yang pro khilafah seperti Khilafatul Muslimin ini seolah-olah tidak bertentangan dengan Pancasila. Jangan pernah percaya. Ini orang-orang yang jelas melawan ideologi negara. Ini jelas-jelas orang yang akan mempengaruhi publik, menyesatkan masyarakat untuk melawan negara, untuk menegakkan khilafah di Indonesia. Harus dilawan. Jadi
Yang pertama, saya mendukung langkah tegas dari kepolisian meskipun harusnya menurut saya sudah dilakukan berbulan-bulan yang lalu atau bertahun-tahun yang lalu. Yang kedua, saya mendukung dan mendorong kepolisian agar menangkap Abdul Qadir Hasan Baraja. Karena ini residivis, ini bahaya ini. Orang ini selalu menggaung-gaungkan tentang tegaknya khilafah dengan berbagai dalil seolah-olah tidak bertentangan dengan Pancasila. Nggak masuk akal. Logika dasar kita kan nggak masuk. Kalau dia mengakui Pancasila, buat apa dia menggaungkan lagi, mendengung-dengungkan lagi tegaknya khilafah? Ini kan nggak nyambung. Jadi saya mendukung dan mendorong kepada kepolisian Indonesia untuk segera menuntaskan kasus ini agar pimpinan tertinggi dari Khilafatul Muslimin ditangkap. Sahabat Indonesia, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Agak ini menimbulkan kebingungan ini, terutama kepada Pemda Lampung. Ini benar-benar marah saya. Pemda, aparat kepolisian, aparat TNI membiarkan berdirinya kampung khilafah di Lampung. Ini kan bukan terjadi seminggu, 2 minggu yang lalu. Sudah berlangsung berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Kenapa dibiarkan? Kenapa dibiarkan juga si Hasan Baraja ini merajalela, meracuni masyarakat? Jadi saya mendorong keras kepada aparat keamanan, kalau perlu melibatkan TNI, agar kelompok-kelompok teroris ideologi ini segera ditangkap. Saya menyebutnya adalah teroris ideologi, karena memang yang dirusak dia, yang dicemarkan masyarakat itu adalah dia mempertentangkan Pancasila sebagai ideologi negara dengan khilafah. Ini kadang-kadang mereka disesatkan dengan cara-cara yang sangat kasar itu. Ujung-ujungnya ini adalah politisasi kekuasaan dengan menggunakan agama. Ujung-ujungnya mereka ingin menguasai negara. Itu saja. Bukan untuk tegaknya khilafah, untuk kepentingan agama Islam, tidak. Saya sebagai orang Islam melawan gitu. Islam di Indonesia langkahnya, arahnya harus senafas dengan keindonesiaan kita. Jangan kita merasa orang Indonesia, agama Islam, tapi bertentangan dengan nafas keindonesiaan. Ini menurut saya durhaka sebagai anak bangsa. Kalau kita memilih dan ditakdirkan sebagai orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam, kita jalani agama kita, tapi jangan pernah melupakan bahwa kita orang Indonesia. Indonesia itu adalah negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu kenyataan sejarah yang tidak bisa dinafikan. Harus kita terima. Jadi sahabat Indonesia, mari kita dukung aparat kepolisian untuk menangkap gembong-gembongnya itu. Jangan juga hanya setahun, 2 tahun kemudian dilepas lagi. Contohnya Abdul Qadir Hasan Baraja ini, udah 3 kali masuk penjara. Keluar nggak insaf, malah semakin merajalela, dan sekarang ada pembiaran. Lakukanlah penindakan hukum yang mempunyai efek jera. Itu saja keinginan kami rakyat, supaya masyarakat Indonesia yang beragam ini aman, tentram, damai gitu. Kita jangan habiskan energi kita untuk mengurusin yang begini-begini nih. Elon Musk sudah berpikir kita untuk hijrah ke planet Mars, kita masih ngomongin tentang ideologi khilafah di Indonesia. Ini kan ketinggalan jauh kita. Kita masih ribut masalah politik identitas dengan menggunakan agama. Ini kan norak. Dan ini juga ada andil para politisi-politisi busuk itu. Orang yang sangat ambisi terhadap kekuasaan sehingga ada pembiaran seperti ini. Saya berharap TNI di bawah Jenderal Andika dan Pak Dudung serta kepala staf yang lain ini mulai proaktif mengamankan
ideologi negara dengan cara apapun. Mungkin kalau kepolisian dianggap terlalu prudent, hati-hati, TNI harus mengambil alih karena ini menyangkut masalah kedaulatan negara dan bahaya terhadap ideologi negara. Itu menurut saya. Jangan sibuk mencari pembenaran hukum untuk menindak kaum teroris ideologi, padahal sebetulnya kita sudah mempunyai payung hukum yang paling kuat, yaitu konstitusi negara. Apapun, siapapun, bagaimanapun yang melawan konstitusi negara harus ditindak dengan tegas. Itu prinsip saya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudi hari ini. Salam hormat saya kepada seluruh keluarga Anda. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi S. Kampung.